sudah banyak belajar ya bersama mentor Pak Wawan Kusman yang alhamdulillah istiqomah memberikan ilmunya, bahkan pendampingan pagi, siang, malam, handphone mungkin hampir setiap hari berdering. Ini kesabaran beliau yang luar biasa membina kita. Tepuk tangan untuk Pak Wawan. Mudah-mudahan jadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Andrew Rosadi. Saya bergabung di PT BES itu tahun baru Pak, baru tahun 2018, tepatnya bulan Februari. Motivasinya karena nggak ada kerjaan lain, itu pilihan terakhir karena sudah bingung bagaimana mau nyelesain hutang. Nah di sini kayaknya hutangnya udah pada selesai semua ini Pak. Selesai Pak. Baru rumah Pak. Baru rumah ya. Nah alhamdulillah saya kenal PT BES itu di akhir 2017 bulan Desember. Waktu itu ikut program namanya SLC. Ada yang sudah ikut SLC? Ya. Nah, itu program yang wajib buat Bapak Ibu kalau sudah bermitra ingin mendapat pertolongan Allah dan lebih cepat mendapatkan pertolongan Allah dan reward, ikut SLC. Bahkan saya waktu itu nggak tahu Pak tentang apa itu PT BES. Bahkan Pak Febrian Agung ya, Pak Haji itu di depan saya nggak kenal sama beliau. Ini siapa, anak muda. Karena kita waktu itu 4 hari 3 malam nggak boleh pegang handphone. Beliau pegang handphone. Song banget nih orang gitu kan. Nah ternyata beliau owner PT BES. Karena waktu itu saya ke SLC itu betul-betul karena tadi Pak udah mentok, katanya wadah pesantren saya udah mau nenangin hati, nenangin pikiran karena tadi banyak hutang yang harus dipikirkan dari Pak. Ternyata memang luar biasa di SLC itu saya mendapatkan sebuah ilmu ya, kemudian yang menjadi motivasi saya, karena memang di SLC itu kita berusaha untuk mengikhlaskan, betul nggak Pak? Nah kalau kita yang punya hutang banyak, sakit hati, marah, kebencian, nah itu harus kita betul-betul bersihkan dulu. Nah itu nanti seperti ibarat botol ya, mau kita isi air tapi ketutup. Nah tutupnya ini kenapa? Salah satu banyak dosa-dosa kita. Salah satu dosa saya akui waktu itu lah, saya sakit hati Pak, marah dengan orang yang nipu saya. Melihat wajahnya kayaknya saya pengen marah, pengen benci, dan itu berlangsung berulang-ulang. Jadi 2012 sampai 2017 itu saya setelah menikah tahun 2012, waktu itu saya menikah usia 22 tahun, istri saya 19 tahun Pak. Nah sekarang usia saya 33 tahun ya. Nah jadi selama 5 tahun itu setiap saya usaha bisnis kok seringnya ketipu orang gitu. Usaha waktu itu air produksi dibawa kabur. Waktu itu ikut teman ada umroh, jamaah umroh, uangnya dibawa kabur. Nah, karena sakit hati ini marah tadi Pak, setiap ada masalah saya selalu melimpahkan masalah itu ke orang lain. Nah di SLC itu salah satu yang membuat saya menjadi tenang adalah ketika waktu itu saya lupa nama Pak Ustaz, kan udah lama banget Pak ya, kan sering berganti. Jadi disampaikan beliau, kalau kita ingin cepat mendapatkan pertolongan Allah, tolong kalau ada kemarahan, kebencian, sakit hati, itu dulu yang harus kita obati. Nah waktu itu diminta kita untuk memaafkan. Nah ini kan kalau sudah lama kebencian ini kan Pak, memaafkan ini sulit banget ya. Karena kenapa ya, kita lagi susah, sulit, ditipu, uang dibawa kabur gitu ya. Nah di situ memaafkan orang tersebut. Setelah memaafkan, kita doakan. Nah ini dahsyat ya, udah bawa ngambil uang kita doakan Pak. Ini mungkin sesuatu yang berat Pak, tapi kalau ini bisa kita lalui dan Bapak Ibu dapat ketenangan, nah disitulah mulai pertolongan Allah nanti dimudahkan. Nah semenjak itu Pak, setelah ikut SLC kayaknya hati saya plong. Ngeliat wajahnya yang tadi sakit hati, marah, akhirnya saya doakan,
Dan saya bersyukur sekali Pak, bersyukur sekali dia nipu saya. Kenapa? Kalau dia nggak nipu saya nggak kenal PTBes. Mungkin saya asik dengan usaha saya yang lain, yang tentunya usaha itu mungkin nggak akan membawa saya sampai seperti ini. Nah akhirnya alhamdulillah di Desember itu saya mulai tenang dan saya belum langsung memutuskan gabung karena saya harus ada usaha yang saya harus pertimbangkan. Kenapa? Kalau saya mengerjakan sesuatu itu tidak mau setengah-setengah, harus betul-betul tuntas. Nah akhirnya saya memutuskan bergabung kurang lebih setelah 40 hari Pak, yaitu mungkin dengan istiqoroh, dengan pertimbangan. Akhirnya saya bergabung, itu pun saya bergabung ingin memastikan apakah PTBes ini betul-betul perusahaan yang kuat finansialnya, termasuk amanah tidak ownernya. Karena kita udah capek Pak, ada perusahaan udah kita besarkan, produknya tiba-tiba ownernya nggak amanah, kabur. Ada yang kadang produknya nggak sesuai, nggak diurus perizinan dan lain-lain. Nah di PTBes ini waktu itu mentor saya termasuk orang yang menjebloskan saya di usaha sebelumnya itu saya hancur. Nah beliau sendiri juga Pak yang mengantarkan saya ke PTBes. Waktu itu saya nggak percaya ini orang Pak, tapi karena memang beliau punya keinginan untuk menyelesaikan masalah, ya udahlah saya pengen ketemu owner. Dan alhamdulillah waktu itu diberikan kesempatan langsung ketemu Pak Haji Febrian. Nah di rumahnya kita sharing dan waktu itu saya memantaskan dan saya joinnya itu pun saya terpaksa harus minjem lagi Pak. Ini tekad saya, ini pinjaman terakhir ini. Dan sahabat saya mana Mas Abdi, orang yang ya ini yang baju biru Pak, biru laut. Nah orang pertama yang saya ajak dan saya pinjam uangnya Pak. Waktu itu masih regulernya itu 3 juta tempo hari. Saya pinjam Mas, ini pinjaman terakhir saya dan saya ingin berjuang, dan orang yang paling orang pertama yang percaya dengan saya. Kenapa? Banyak orang yang udah nggak percaya Pak, teman bahkan keluarga sendiri saja udah nggak percaya. Nah beliau percaya, alhamdulillah. Beliau saya pinjam 3 juta dan nggak sampai 1 minggu uang balik. Kenapa? Beliau saya closing priority Pak. Waktu itu priority bonusnya hanya 3.100.000. Nah karena saya yakinkan Mas harus ikut gabung di sini. Alhamdulillah itu yang menjadi motivasi saya juga. Akhirnya saya kerjakan bisnis ini kurang lebih hanya 40 hari itu mobil cash pertama saya dapatkan. Nah, mulai agak tenang nih, separuh hutang saya udah mulai ada kebayang. Ternyata alhamdulillah karena istiqomah kerja keras, selang 2 minggu dapat lagi Pak. Ternyata kalau Allah sudah mau menolong kita Pak, itu dengan cara yang mungkin bagi Allah mudah. Yang tadi saya 5 tahun pontang-panting Pak, cari usaha bisnis baru, bolak-balik. Kenapa? Sakit hati, marah inilah yang saya bilang yang menyumbat rezeki kita. Nah ini berusaha Pak, ini kalau kita ada orang-orang yang masuk kita sakit hati begitu, selesaikan dulu, karena itu yang menjadi masalah, jadi hambatan. Ya, termasuk kalau kita hari ini masih Pak, saya masih ada masalah dengan riba. Ya niatkan Pak, tekadkan Pak, ya. Kita berusaha untuk melepaskan dan mudah-mudahan PTBes ini jadi solusi. Kenapa? Banyak leader-leader kita ya, mentor kita yang punya hutang miliaran selesai Pak di PTBes. Nah, sambil berjalan alhamdulillah saya termasuk orang yang paling lama Pak ngambil unit mobil ya. Kenapa? Hutang harus selesaikan dulu segala macam gitu ya. Nah, kalau di total ya alhamdulillah termasuk ya lahan ini 2019 menjadi salah satu lahan yang saya inginkan, karena kantor saya masih ngontrak di dekat sini Pak waktu itu, sampai sekarang juga masih ngontrak. Kenapa? Kalau saya waktu itu niat kalau mau bikin kantor nggak usah yang sempit, ribet, parkirnya susah gitu Pak. Nah begitu lihat lahan ini, waktu itu ada pelang kecil tertulis nama nomor handphone, tanah ini dijual. Itu saya berhenti Pak, saya save nomornya, dan alhamdulillah ternyata yang saya save nomornya ini langsung ke pemilik langsung. Nah besoknya hilang tuh pelang Pak. Saya pikir pelangnya hilang, ada yang beli, ternyata di depan itu Pak nggak sempat lama orang pasang pelang, besok udah pasti hilang. Walaupun calonnya banyak ini Pak di sini kan. Nah saya dapat akses orangnya langsung, saya hanya tanya Pak, harga berapa luas tanahnya, harganya berapa. Nah, waktu itu saya WhatsApp,
saya hanya berani menanyakan. Kemudian dijawabnya harga sekian, luas 3.400 meter. Nah, Bapak tahu sendiri harga pasaran di sini ya. Nah, ini di atas, kalau sekarang di atas 2 jutaan. Nah, akhirnya saya WhatsApp beliau, ya udahlah. 2019 ya, 2020 saya tanya lagi, Pak, ini tanahnya masih ada? Masih. Setiap tahun Pak, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 bulan Februari baru saya eksekusi. Ya. Tapi belum lama ya. Alhamdulillah setiap saya lewat itu, saya pergi ke kantor kan, kontrol, itu saya selalu doa, saya selawat, bahkan saya teriakin Pak, ini bakal jadi tanah saya. Dan saya teriaknya bareng-bareng istri, anak saya yang kecil. Yuk kita bareng-bareng deh, nanti kita bangun tempat di sini, kita bikin kolam renang, sehingga kita bikin tempat yang lebih besar. Dan itu Pak selalu membatin, dan alhamdulillah banyak Pak yang nawar di sini, berapa perusahaan ya, bahkan memang ya jodohnya mungkin ke saya. Jadi kalau Bapak pengen nanti dapat sesuatu Pak, di PT BES kan sudah disiapkan perusahaan 51,7 miliar. Artinya kalau Bapak ada tanah harga 5 miliar, 10 miliar, nah lakukan seperti saya tadi Pak. Ya, sambil kita sholawati, tekadkan, dan Bapak kerjakan bisnis ini dengan serius. Ya. Dan satu lagi tambahan, bungkus niat baik. Nah, artinya apa? Waktu itu saya lihat lahan sini, ya Allah mudah-mudahan saya bisa beli. Kenapa? Saya kalau dapat kegiatan nggak pusing lagi harus cari tempat, kemudian parkirnya luas, dan mitra saya bisa belajar di sini. Dan mudah-mudahan di sini nanti berkah, banyak tamu yang berkunjung, orang yang berkunjung ini menjadi berkah buat saya. Amin, alhamdulillah. Jadi kita bungkus niat baik ini untuk orang lain. Jadi kebaikan-kebaikan ini harus kita betul-betul niatkan untuk membantu orang lain. Jangan egois. Wah, saya nanti dapat rumah ini, saya akan mungkin banggakan, pamerkan gitu ya. Nah, bukti bahwa saya sukses. Nah, kadang egonya masuk tuh Pak. Tipis sih sebenarnya Pak. Antara ego kita ya dengan niat baik itu tipis. Nah, tapi kalau Bapak betul-betul saya berjuang di PT BES, kalau dapat Pajero, saya niatkan Pajeronya untuk saya dakwah, membantu mitra-mitra saya ke pelosok daerah. Amin. Gitu Pak. Jadi niatkan untuk kebaikan. Dan alhamdulillah beberapa aset yang saya sudah dapatkan di PT BES, waktu Big Mokes saya dapat waktu itu di Kalimantan Barat, saya juga punya ruko 2 lantai. Ruko itu sejarahnya juga sama Pak. Jadi ruko itu saya pinjam ke teman, karena waktu itu saya sewa nggak punya uang, karena punya hutang kan. Saya ke Kalimantan Barat, saya bilang saya pinjam sampai kapan? Sampai ruko ini kejual, Pak Andi angkat kaki. Saya salamin Pak dengan orang tersebut, teman saya. Pak, saya bilang kan, insya Allah saya yang akan beli ruko ini, segitu kan Pak. Dengan hati yang mantap, dengan keyakinan. Kenapa? Saya terteror juga Pak. Kantor, tapi di depannya ruko ini mau dijual. Kan gak keren Pak ya, ada kantor tapi ruko mau dijual. Dan saya selalu berdoa, saya selalu niatkan, ini kalau kantor ini ada, karena saya sering bolak-balik kan, mungkin nggak bisa seperti saya di Bekasi. Kalau kantor ini saya beli, nah ini untuk mitra-mitra saya di Kalimantan Barat, di kota Singkawang. Dan alhamdulillah waktu itu beliau mau nyalon jadi anggota DPR, perlu uang. Ya udah Pak Andi, masuk uang aja dulu, berapa dah? Ya udah Pak, saya ini ya, saya bilang saya target 1 tahun, tapi uang saya hanya sekian puluh juta. Masuk aja Pak, saya bilang, bismillah. Dan situ saya kerja keras, saya tekad, kemudian presentasi pagi, siang, malam. Kenapa? Niat saya kalau ruko ini selesai, saya bisa beli, saya ingin bantu mitra saya. Dan alhamdulillah nggak sampai 1 tahun Pak. Kenapa? Big Mokes saya yang kedua waktu itu dapat, sama ada bonus-bonus yang saya lain, dan itu tereksekusi. Kurang lebih nilainya sekitar 800 juta. Dan itu aset di Kalimantan Barat. Nah kemudian saya juga punya lahan ya di Purwakarta, mungkin yang dulu pernah angkatan awal ikut ya. Nah saya juga di sana ada lahan, dan terakhir itu di Banten. Saya beli lahan itu waktu pas ditawarin, nggak niat mau beli Pak, tapi ini orang kayaknya butuh banget uang. Ya waktu itu dia bilang, Pak Andi ini saya mau jual lahan 1,5 hektar,
Itu pohon duriannya ada 11 pohon yang lokal Pak, yang gede. Rambutan yang seperti ini ada 50 pohon. Dan dia bilang, Pak Andi, mudah-mudahan ini bisa Bapak beli. Saya bilang, Pak, saya betul nggak punya uang Pak, saya bilang kan. Karena uang saya Pak nggak pernah ada di saldo Pak, sering jadi aset yang beginian aja. Nah Pak, kalau uang simpan itu kebanyakan kalau nggak kita pakai dipakai orang Pak. Nah, jadi waktu saya bilang, Pak gini aja Pak, saya belum bisa putuskan. Tapi di perjalanan itu saya mikir, ya udahlah, mungkin niat baik. Saya pengen bantu beliau aja karena waktu itu kan dia punya hutang. Waktu pandemi kan susah Pak jual tanah. Nah, itu saya, Pak ini aja lah saya bilang, saya berani minta waktu 4 bulan. Untuk 4 bulan saya menyelesaikan lahan 1,5 hektar. Waktu itu saya punya di tabungan itu hanya 20 juta Pak saldo. Itu saya transfer. Pak, saya ini sebagai uang mukanya. Dan itu saya target Pak, saya kalau kerja ada sesuatu yang ingin penuhi target, nah itu ekstra Pak. Ya, dan di situ banyak sekali ide-ide yang muncul. Kalau saya bilang banyak kemudahan yang Allah berikan. Kenapa? Saya ingin bantu Bapak ini gitu. Karena dia hutangnya lumayan waktu itu 200 juta lebih, sisanya dia untuk keperluan. Nah, niat saya adalah ingin bantu Bapak ini Pak. Dan nggak sampai ya kurang lebih 4 bulan waktu itu tembus reward saya, dan lahan 1,5 hektar itu saya beli. Ya, dan sekarang ada berapa aset termasuk untuk tanaman yang saya programkan hari ini bersama Pak Wawan, mentor saya. Kita nanam durian musangking baru sekitar 600 pohon. Di mana itu Pak Bantennya Pak? Di Luidamar, dekat daerah Suku Baduy. Ya Baduy. Di Luidamar, Rangkas. Luidamar, daerah Suku Baduy. Rangkas. Nah, nanti kalau sudah mulai buah mudah-mudahan Pak, karena 1,5 hektar saya pribadi, kemudian nggak lama ada lagi yang mau jual Pak, karena tanahnya masih murah banget di sana ya. Siap, insya Allah. Kalau saya bantu makan aja. Nah, ada yang tahu harga durian musangking? 400.000 Pak. Per kilo. Saya pernah makan itu Pak, satu buah. Saya pernah makan satu buah itu beratnya 2,8 kilo, 1.200.000. Nah, mudah-mudahan nanti training kita berikutnya di sana Pak. Alhamdulillah, amin. Mantap, dan mudah-mudahan nanti saya bisa bangun fasilitas di sana, ya kita jadi wisata juga Pak, ya, agrowisata. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah lebih kepada ingin memotivasi saya lebih jauh lagi. Kenapa? Yang namanya sifat manusia itu Pak nggak ada puasnya, betul nggak Pak? Ya betul. Nah, bagaimana ketidakpuasan ini ya kita bungkus untuk orang lain Pak, orang banyak. Makanya nih saya tanamin puas untuk apa? Untuk mitra, biar nanti kalau berkunjung mitra daerah yang kita camping segala macam, kita tanamin sayuran. Nanti ini sayuran juga nggak pernah saya jual Pak, mau peserta ada ambil aja dah. Kenapa? Ya kelamaan Pak, kapan kita kayaknya kalau jual sayuran begini? Mendingan saya kasih, orang datang berkah, iya Pak. Nah, tomat nanti dapat silakan panen gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu Pak, ya kita harus berkorban tadi sesuatu. Dan keberkahan harus kita dapatkan ya. Siapapun nanti, Pak, banyak sekali di komunitas ini teman-teman yang sudah sukses ya, dari yang orang gelandangan, ada juga pengusaha Pak. Bahkan saya lihat ada satu pengusaha rela tutup bisnisnya ya, walau waktu itu saya lihat videonya itu sempat saya kaget ini. Kebetulan orang Kalimantan Barat, dia orang Pontianak, itu dia berani jual asetnya karena dia 17 tahun jual spare part gitu ya, bukannya selesai malah hutangnya banyak, 20 miliar Pak ditutup hutangnya, dan dia fokus di PTBS ya. Jadi di PTBS ini bukan orang-orang yang susah seperti saya sebelumnya itu, orang yang betul-betul misalnya tekad kuat ingin hijrah dari masalah riba, dan ini luar biasa. Jadi PTBS ini sudah menjadi kendaraan kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu kalau betul-betul berjuang di PTBS ini, mudah-mudahan apapun yang menjadi keinginan kita bisa terwujud ya. Niatkan hanya kita diri kita ya, dapat mobil cash pertama ya, niatkan kalau saya mobil ini saya presentasi, dan mitra saya insya Allah lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan presentasinya, dan kerja keras betul-betul di awal Pak. Kalau sekarang orang nanya Pak Andi apa kegiatannya,
saya jadi tukang kebun sama ternak teri, antar anak antar istri, sampai yang kerja di sini kan heran, pandai kok hampir 1 bulan kegiatan nggak kemana. Ya saya fisik saya di sini, tapi memikirkan untuk mitra-mitra itu luar biasa saya bilang. Dan mereka heran itu kan, kalau kita kan hampir capek dan mikir, ya pergi pagi, pulang sore, bahkan malam. Di PTBS kita yang menentukan. Ya, alhamdulillah mitra-mitra saya yang terbesar ada di Kalimantan Barat, kemudian di Sumatera Utara, kemudian di Lampung, dan di Jawa Barat ini sempat stagnan waktu itu karena pandemi. Nah, kita hidupkan lagi dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kunci bisnis ini nanti adalah bagaimana kita fokus kepada orang-orang yang serius, Pak. Sekali lagi, Pak, saya kalau berbicara bisnis PTBS ini, saya bilang banyak orang yang kena penyakit 5K. Ada yang tahu 5K nya? Saya sebutin satu-satu ya. Dan ini sering terjadi dan kalau bisa kita deteksi lebih awal dan kita informasikan kepada mitra kita. Kayak yang pertama ya, orang itu kagum Pak dengan bisnis ini. Waktu dia lihat PTBS, dapat mobil Pajero, kagum dia. Ya. Kemudian yang kedua, dia kerja. Langsung dia kerja action nih. Nggak konsultasi lagi, nggak pernah ikut training, udah hajar aja, yang penting saya presentasi. Kayak yang ketiga, kaget ya Pak. Ternyata banyak yang nolak. Banyak yang nggak closing, akhirnya dia kaget. Kayak yang keempat, dia kecewa. Ternyata ini bisnis susah banget jalan ini. Apa nggak mau bantu lagi. Sponsor entah kemana, kecewa deh. Yang kayak yang kelima dia keluar. Kabur dia dari WhatsApp ya. Nah, nggak mau. Nah, bagaimana kita untuk mendeteksi orang-orang yang serius? Saya sampaikan, cari mereka di pertemuan. Ya. Kenapa? Pertemuan itu adalah, memang ini bukan bisnis pertemuan, tapi tanpa pertemuan bisnis ini nggak akan jalan. Nah, kalau saya mengukur tim yang serius itu adalah bagaimana dia satu mengikuti program-program yang ada di PTBS. Salah satu acara HTS, acara net. Nah, walaupun hari ini HTS-nya juga ada online. Tapi kalau saya bilang Pak, kalau kita berusaha cari yang pertemuan fisik. Kenapa? Itu lebih menguatkan batin, menguatkan jiwa. Nah, kalau bisa ikut SLC, ikutkan program SLC dulu. Kenapa? Itu untuk kekuatan spiritual, ya. Nah, kalau mitra kita walaupun maaf Pak, dia belum closing nih, dia belum, tapi dia mau istiqomah promosi, ya. Dan cara promosi ini berbagai macam cara, silakan Bapak mau offline, mau online ya. Artinya nanti itu teknis saja, Bapak bisa konsultasi dengan mentor-mentor yang sudah berhasil ya. Nah, artinya tugas kita ini adalah, kalau saya biar mitra-mitra nggak pada sakit hati, saya sampaikan begini Pak. Jangan pernah kita menawarkan. Kalau kita menawarkan, terutama mitra-mitra baru yang mentalnya belum siap, kalau kita menawarkan, yang terjadi adalah dua hal. Satu, penawaran yang kita diterima, kita senang. Yang kedua, ditolak. Kalau ditolak apa yang terjadi? Sakit hati. Nah, kalau ditolak dia sakit hati. Tadi takut kena 5K tadi dia. Nah, berusaha kita ketika kita promosi ini adalah niatkan memberi informasi itu dulu. Masalah dia mau ambil peluang atau tidak, niat Pak. Niat kita kan memberi. Kalau menawarkan tadi, kalau Bapak Ibu tawarkan nih produk kita misalnya Eco Farming. Kira-kira yang terjadi apa Pak? Diterima atau Nah, kalau trik saya kepada petani, saya nggak pernah langsung menawarkan produk. Yang saya lakukan adalah, pertama adalah, satu, saya ingin jadi sahabat petani. Kita harus dekati dia dan bikin nyaman nih petani Pak. Kenapa? Petani itu nggak perlu Bapak ajari tentang pupuk. Dia udah jauh lebih pinter. Ya, saking pinternya dia campur ini produk Pak. Dicampur. Akhirnya apa? Produk kita yang bagus pun jadi bagus. Nah, makanya di sini Pak, kita pertama dan menjadi sahabat mereka dulu. Triknya ya. Jadi dekati dia, kemudian bikin nyaman dan sedikit kita kupas. Ya, biasa kita cari hot buttonnya adalah permasalahan. Nah, karena kalau kita menawarkan sesuatu yang mana
kita tawarkan ini adalah solusi untuk dia. Nah di situ Pak mulai dia tertarik. Nah makanya ke petani paling kita gali adalah Pak berapa biasa untuk biaya pupuknya. Udah nggak Pak? Karena pernah kemarin Pak di Palangkaraya ini orang sudah 20 tahun lebih di dunia sawit, sedangkan saya waktu itu baru nawarkan slow release. Yang saya waktu awal-awal Pak saya nggak mau menggulu dia. Saya bilang Pak kita sharing Pak, saya pengen belajar dengan Bapak. Pak biasa berapa sih Pak pupuk 1 tahun untuk sawit? Dihitungin Pak sama dia. Dihitung sekian. Kenapa saya perlu hitungan dia Pak? Karena kita akan mengkalkulasi. Kenapa? Petani itu bukan cerita manfaat. Dia kalau bicara manfaat Pak, next setelah dia coba 3 bulan atau berapa bulan kemudian, yang dia kejar di awal-awal ini ada nggak efisiensinya? Nah trik kita adalah kalau misalnya contoh nanti padi kita tahu Pak harga pupuk misalnya NPK, urea dan lain-lain itu 500 kilo misalnya kan 1 hektar kan rata-rata sekarang begitu, ada 400, ada sampai setengah ton. Nah kita hitung Pak ya, dan jangan terjebak dengan hitungan subsidi. Kadang mereka kalau hitungan subsidi itu memang produk kita ini agak-agak tipis Pak ya, tapi kalau misalnya non subsidi jauh sekali Pak. Jadi pertama adalah kita gali permasalahannya adalah kenapa petani keluhannya tadi Pak biaya pupuk mahal. Nah kalau nanti sudah masuk Pak kita dapat hitungannya, maka kita sodorkan Pak kalau pakai produk kita angka yang keluar sekian ya. Nah buat perbandingan harga secara hitungan dulu Pak ya. Saya kalau membahas tentang kualitas segala macam saya nggak terlalu banyak mau menjanjikan, tapi saya cukup lihatkan bukti testimoni, itu kekuatan kita ya. Dan jangan menjanjikan sesuatu yang berlebihan Pak.